Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita tetap memohon perlindungan kepada Allah dari balak-balaknya hati, dari zalimnya hati, dari jahiliyahnya hati, dari kesyirikan hati, dari persekutuan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada sesi kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari sahabat kita. Silahkan kita perdengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat, tinggal di Selangor. Saya telah mengikuti banyak syarahan daripada Kamas. Di sini saya ingin menanyakan satu soalan. Setelah kita bermakrifat, adakah perlu kita menjalani rukun Islam seperti ibadat solat, ibadat puasa, ibadat haji dan lain-lain? Saya mohon Kamas dapat memperjelaskan dan memahamkan kepada sahabat-sahabat pada soalan saya ini. Terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada inti pertanyaannya adalah, bila kita sudah bermakrifat, apakah kita tidak perlu bersyariat lagi, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi, tidak perlu berzakat lagi, tidak perlu haji dan umroh lagi? Inilah simpel dari pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah supaya mengabdi kepadaku. Shadaqallahul azim. Jadi umat Islam, bagi manusia yang mengaku-ngaku memeluk agama Islam, maka wajiblah bermakrifat kepada Allah. Karena awwaluddin ma'rifatullah. Karena suatu agama di sisi Allah itu yakni mengenal Allah. Jadi mohon maaf, jangan risih, jangan mengagung-agungkan kata-kata makrifat, karena makrifat itu hanyalah bahasa Arab, yang mana artinya makrifat itu tahu, mengenal, dan bertemu Allah, zat yang disembah, zat yang diabdi oleh seluruh manusia. Jadi manalah mungkin bila kita tidak mengenal Allah, tidak pernah bertemu Allah, tidak pernah berjumpa Allah, bagaimana kita dikatakan bisa mengabdi kepada Allah? Sementara kita tidak makrifat atau kita tidak tahu Allah yang mana yang disembah, Allah yang mana yang diabdi oleh diri kita selama ini. Jadi sebelum kita mengerjakan suatu ibadah atau sholat tanpa kita mengenal Allah, apakah itu dikatakan ibadah? Tanpa kita bermakrifat kepada Allah, apakah itu dikatakan sholat di sisi Allah? Akan tetapi di sisi manusia, manusia hanya memandang raga-raganya. Manusia hanya memandang badan-badannya. Manusia hanya memandang syariat-syariatnya saja yang kelihatan, sholat dan ibadah. Akan tetapi kita semua selama ini tidak mengedepankan makrifat, tidak mengedepankan tahu dan mengenal siapa sebenarnya zat yang maha disembah dan diabdi itu. Selama ini kita beragama Islam hanyalah ikut-ikutan saja, hanyalah kebudayaan saja agar diakui oleh manusia. Kita sudah
beragama, kita sudah berislam, kita sudah melaksanakan syariat-syariat Islam. Semua itu hanyalah di sisi kemanusiaannya saja. Akan tetapi tengoklah hati kita, hayati hati kita. Selama ini kita sudah mengenal Allah apa tidak? Kita sudah bertemu Allah apa tidak? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah sementara Allah selama ini gaib bagi kita? Sementara Allah selama ini tiada bagi kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah, membawa seluruh apa-apa yang kita jalani selama ini, seperti sholat, seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan, seperti zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, zikiran yang selama ini kita usahakan bersama. Bagaimana mungkin bisa sampai kepada Allah, zat yang disembah, sementara zat yang disembah selama ini gaib bagi kita di hati kita. Sementara yang wujud di hati kita bukan Allah. Sementara yang nyata di hati kita bukan Allah. Sementara yang jadi penguasa atas hati kita selama ini bukan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menghaturkan ibadah dan sholat kita kepada Allah bila yang jadi Tuhan selama ini bukan Allah di hati kita? Jadi semua itu, sholat dan ibadah, zakat, puasa, umroh, haji, sedekah, zikiran, sholawatan yang selama ini kita upayakan hanyalah terbakar, dimakan, dihancurkan oleh yang fana. Karena yang wujud di hati kita bukan yang bakok, tapi yang fana, yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita abdi, yang selama ini kita temui selalu di dalam ibadah dan sholat-sholat kita. Jadi makna simpelnya, selama ini hati kita tidak pernah bisa lillahi ta'ala. Karena yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di hati kita yang fana, yakni diri manusia kita, maka semuanya ibadah dan sholat kita selama ini kita persembahkan untuk hawa nafsu kita sendiri daripada kepada Allah. Karena selama ini kita tidak mengenal siapa Allah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kita tidak pernah menyatakan keberadaan, kewujudan Allah, zat yang kita sembah selama ini.
Jadi pada intinya bila Allah masih gaib atas diri kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyampaikan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Kita tidak bisa mempersembahkan solat-solat kita kepada Allah. Kita takkan pernah bisa mempersembahkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kita tidak akan pernah mengabdikan perbuatan-perbuatan kebajikan-kebajikan kita di sisi Allah. Karena yang wujud, yang nyata di dalam hati kita masih di sisi hawa nafsu. Jadi selama ini sebelum kita bermakrifat kepada Allah, sebelum kita tahu Allah, sebelum kita pernah berjumpa dengan Allah, selama ini ibadah dan sholat kita persembahkan kepada yang wujud di hati kita. Siapa? Hawa nafsu, iblis dan syaitan selama ini yang menyesatkan hati kita kepada Allah. Karena kita selama ini tidak sadar bahwa kita selama ini menyerupai Allah. Kita tidak sadar selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Kita selama ini mensekutukan wujudullah dengan wujudnya manusia kita selama ini. Kita mensekutukan uripe Allah dengan urip atau hidup diri manusia kita selama ini. Kita mensekutukan kuasa Allah dengan kuasa diri manusia kita sendiri selama ini di hati kita. Tentunya semua persembahan-persembahan itu tidak sampai kepada lillahi ta'ala, akan tetapi terjerumus, tersesat jauh ke dalam linafsi kita sendiri selama ini. Jadi sebelum kami menjawab pertanyaan dari saudara kita yang dari Malaysia, kita ketahui dulu makna apa itu sholat, makna apa itu ibadah, dan makna apa itu syariat. Maka dari itu, tanpa kita mengenal Allah, maka percumalah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, karena takkan pernah diterima oleh Allah bila Allah masih gaib bagi diri kita, bila Allah masih tiada bagi diri kita. Bagaimana mungkin sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah sementara selama ini kita tak nyembah Allah, kita tak mewujudkan Allah di hati kita, kita tak menghidupkan Allah di hati kita, kita tak mengkuasakan Allah di hati kita, kita tidak berla haula wala quwata illa billahil aliyil azim di hati kita. Karena selama ini yang wujud jadi Tuhan bukan Allah di hati kita, tapi ternyata yang ngaku-ngaku jadi Allah, yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang ngaku-ngaku jadi penguasa di dalam hati kita selama ini kan diri manusia kita. Jadi semua apa yang kita lakukan tersesat di dalam
diri manusia kita sendiri selama ini. Jadi pada intinya selama ini kita belum Islam. Karena di hati kita belum ada iman, bagaimana mungkin kita dikatakan Islam tanpa iman kepada Allah? Jadi jangan terkecoh dengan kata-kata Islam. Islam itu cuma nama. Arti dari Islam sendiri itu dari bahasa Arab yang artinya selamat. Jadi selamatnya apa? Jadi Islam itu agama yang selamat. Selamat apanya? Selamat hatinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat hatinya mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatnya hatinya dunung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatnya hatinya wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamatnya hatinya mijil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut agama di sisi Allah. Bila hati kita tidak selamat mi'raj kepada Allah, bila hati kita tidak selamat wusul kepada Allah, bila hati kita tidak selamat bertajalli kepada Allah, bila hati kita tidak selamat mijil kepada Gusti Allah, bagaimana mungkin kita dikatakan orang Islam di sisi Allah? Jadi selama ini sebelum hati kita sampai mi'raj, sebelum hati kita sampai tajalli, sebelum hati kita sampai wusul, sebelum hati kita sampai mijil kepada Allah, itu artinya kita belum memeluk agama Islam indallah. Karena firman-Nya Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah selamat. Selamatnya apa? Selamatnya hati menuju kepada Allah. Itulah agama di sisi Allah, Tuhan seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun selama ini kita sholat, meskipun selama ini kita beribadah tanpa mengenal Allah, tanpa kewujudan Allah, tanpa kehidupan Allah, tanpa kekuasaan Allah, dan tanpa kekekalan Allah di hati kita, mana mungkin sholat itu, mana mungkin ibadah itu menuju yang kekal. Maksudnya menuju indallah. Tanpa kita bermakrifat kepada Allah, tanpa kita beriman kepada Allah, tanpa kita bertakwa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pertanyaannya, apakah bila sudah bermakrifat kepada Allah, kita akan meninggalkan syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini? Jadi selama ini yang bersyariat masih manusianya. Jadi orang-orang yang bermakrifat itu adalah
untuk menegakkan kembali ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gunanya belajar ilmu hakikat dan makrifat itu untuk memurnikan kembali tujuan-tujuan ibadah dan sholat kita yang selama ini tersesat menuju mi'raj, tersesat menuju tajalli, tersesat menuju wusul, tersesat menuju mijil kepada iblis dan setan, yakni diakui ibadah dan sholat ini adalah kita yang melakukan, kita yang berkuasa untuk melaksanakan itu semua. Jadi tanpa makrifat pasti tersesatlah semua apa yang kita lakukan. Bila tersesat bukan Islam namanya. Bismillahirrahmanirrahim, firman-Nya Allah, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju mi'raj kepada Allah, tersesat jalannya menuju tajalli kepada Allah, tersesat jalannya menuju mijil, wusul, dunung kepada Allah. Karena apa? Karena hati kita selama ini buta akan Allah. Karena yang kita tahu selama ini bukan Allah yang wujud, akan tetapi yang kita tahu selama ini diri kita lah yang wujud, yang menyerupai Allah selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat dan ibadah sementara hati kita selama ini kafir? Hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Berarti hati kita belum selamat menuju Allah. Hati kita belum Islam kepada Allah. Karena selama ini Allahnya tak ada. Karena selama ini Allahnya tak wujud. Jadi tujuan belajar ilmu hakikat dan makrifat itu agar semua apa yang kita lakukan, agar ibadah-ibadah dan sholat kita bisa sampai kepada lillahi ta'ala dan tidak akan tersesat lagi, dirampas, dirampok oleh hawa nafsu kita sendiri seperti selama ini. Jadi bila kita tidak belajar ilmu hakikat dan makrifat, yakni ilmu mengenal Allah, zat yang disembah, mana mungkin kita bisa nyembah Allah? Selamanya kita akan hidup di dalam kekafiran. Kita akan hidup di dalam fahsya wal munkar. Selamanya kita hidup di dalam kezaliman-kezaliman di sisi Allah. Meskipun kelihatan di sisi manusia kita aktif ke masjid, kita aktif ibadah, tapi hatinya buta, maka tersesatlah jalannya menuju Tuhannya. Akan tetapi semua yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini.
Kita berbangga-bangga di hati kita selama ini atas ilmu syariat kita. Kita berbangga-bangga diri di dalam kita beribadah dan sholat. Seolah-olah kita ini orang-orang yang mulia di sisi manusia, tapi orang-orang yang celaka di sisi Allah karena tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah, karena tidak pulang hatinya kepada lillah, akan tetapi selalu hati kita pulang kepada linnafsi, maka semuanya ya percuma, akan terbakar dimakan oleh hawa nafsu kita sendiri, yakni teraku-akui sebagai kita yang bisa beramal. Padahal sudah jelas di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila hidup saja tak punya, bagaimana mungkin kita bisa syariat? Bila hidup saja tak punya, apa mungkin kita bisa sholat? Bila hidup saja tak punya, apa mungkin kita bisa beribadah? Inilah realita iman kita yang selama ini, akidah dan iman yang terbalik dari akidah dan iman Islam yang kita peluk sendiri selama ini. Karena kita tidak mengedepankan ma'rifatullah, karena kita tidak mengedepankan mengenal Allah, zat yang dituju, zat yang tertuju, teralamatkan semua ibadah-ibadah dan sholat kita. Maka dari itu benarlah Kanjeng Nabi Muhammad dawuh innamal a'malu binniyah. Seluruh amal itu tergantung niatnya, lillahi ta'ala di hatinya atau li nafsi hatinya. Hatinya selamat menuju kepada Allah atau tersesat menuju kepada hawa nafsu kita sendiri, yang merasa bisa mengerjakan, yang merasa sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam beragama selama ini. Jadi maka sangat pentinglah untuk belajar ilmu hakikat dan makrifat agar Allahnya wujud menjadi Tuhan yang mentuhani diri manusia kita di hati kita. Bila Allahnya tak wujud, maka selamanya kita bukan termasuk orang-orang yang selamat di sisi Allah. Bila Allah masih gaib, maka hati kita hanya terjerumus dengan godaan-godaan setan yang telah menyesatkan iman kita sampai kepada Allah selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah bermakrifat, apakah kita sudah tak butuh syariat lagi? Bila kita sudah bermakrifat kepada Allah, bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah tahu alamat Allah, maka seluruh apa yang kita kerjakan, maka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan pasti selamat menuju syariatullah, yakni lillahi ta'ala. Sudah tak teraku-akui lagi solat ini solatku hamba.
sudah tak teraku-akui bahwa ibadah ini ibadahku hamba. Sudah tak terakui oleh manusianya bahwa yang kerja ini hamba. Sudah tak teraku-akui lagi bahwa yang bisa mandi, yang bisa masak, yang bisa duduk, yang bisa berjalan, yang bisa ke kantor, yang bisa ke pasar, diri hambanya. Maka seluruh syariat-syariat itu akan Islam, akan selamat menuju kepada Tuhan yang wujud, yang menguasai diri manusianya. Jadi tujuan makrifat itu agar syariat-syariat yang kita kerjakan suci bersih dari dolim-dolimnya hati. Agar solat-solat kita suci bersih dari pengakuan-pengakuan hawa nafsu kita yang merasa jadi Tuhan selama ini. Jadi syariat-syariat itu agar suci kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang sudah bermakrifat tentunya sudah tidak bisa bersyariat lagi. Jadi orang-orang yang sudah bermakrifat itu yang wujud hanya Allah. Bukan manusianya yang wujud. Manusianya kembali gaib. Dari alam gaib menuju ke gaib. Dari alam ketiadaan menuju ke alam ketiadaan. Dari alam keadaman menuju alam keadaman, yakni di dalam surga. Bagi orang-orang yang sudah bermakrifat, bagi orang-orang yang sudah bermakrifat, mana mungkin ia bisa mengaku-ngakui bahwa syariat-syariat ini syariat diri manusianya. Itulah makna bahwa ketika manusia sudah bermakrifat kepada Allah, maka pasti manusia itu meninggalkan syariat-syariat kemanusiaannya. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa bersyariat. Jangankan bersyariat, manusia itu hidup saja tak punya. Mana mungkin bisa bersyariat. Akan tetapi yang bersyariat, yang menggerakkan, yang menciptakan, yang memposisikan seluruh manusia ciptaan Allah itu ya Allah sendiri, penguasa tunggal dari yang menciptakan seluruh manusia itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah jawabannya, bila manusia itu sudah kembali kepada Allah, bila manusia itu sudah wujud nyata Allah di hatinya, bila manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah, maka hancur leburlah syariat-syariat manusianya. Jadi jangan salah paham. Kebanyakan manusia belajar ilmu hakikat dan makrifat di luaran sana banyak yang salah paham, merasa dirinya sudah bermakrifat, meninggalkan syariat-syariat yang selama ini dikerjakannya. Sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, karena merasa hawa nafsunya sudah bermakrifat kepada Allah. Pada hakikatnya belum makrifat, ngaku-ngaku makrifat. Jadi bila Anda merasa bermakrifat kepada Allah, jangan tinggalkan sholat saja. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah saja. Jangan tinggalkan puasa, zakat, haji, dan umroh saja. Tinggalkanlah semuanya. Makan itu syariat, tinggalkan. Minum itu syariat, tinggalkan. Duduk itu syariat, tinggalkan. Berdiri itu syariat, tinggalkan. Mandi itu syariat, tinggalkan. Bekerja itu syariat, tinggalkan. Memasak itu
syariat tinggalkan. Bercocok tanam itu syariat tinggalkan. Semuanya tinggalkan bila kita merasa diri yang sudah bermakrifat kepada Allah. Jangan meninggalkan sholat dan ibadah secara syariat saja. Itu namanya ma'rifatnya hawa nafsu syaitan yang ngaku-ngaku sudah ma'rifat agar ia bebas dari sholat dan ibadah. Maka dari itu bebaskanlah syariat-syariat manusia kita setelah bertemu dengan Allah sebagai penguasa diri manusia kita. Itulah makrifat. Makna dari makrifat itu sudah meninggalkan sholat di hati kita. Sudah tidak ada pengakuan bahwa diri kitalah yang mampu dan berkuasa untuk sholat. Itu maksudnya. Meskipun kelihatannya kita sholat beribadah, tapi di dalam hatinya sudah lillah, di dalam hatinya sudah dikuasai Allah daripada dikuasai hawa nafsunya sendiri. Di dalam hatinya sudah diutus Allah di dalam seluruh syariat-syariat yang dikerjakan. Syariat itu adalah dari bangunnya badan hingga tidurnya badan kembali. Semua itulah yang disebut syariat di sisi Allah. Sementara ini berhubung Allahnya gaib tiada, maka kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya. Merasa diri kita yang bisa bangun tidur, merasa diri kita yang bisa duduk, berdiri, sholat, ibadah, bekerja dan sebagainya. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas itu semua selama ini. Karena Allah tidak kita pertuhankan, melainkan kita mentuhankan iblis dan syaitan di hati kita selama ini. Jadi inilah penting dan sangat pentingnya belajar ilmu hakikat dan ma'rifat agar selamat seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan menuju dipersembahkan kembali kepada pencipta dan penguasa diri manusia kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang sedikit ini bisa untuk kita pahami agar Islam, agar selamat hati kita menuju Allah di dalam syariat-syariat kemanusiaan kita, agar syariat-syariat yang li nafsi sebelum kita mengenal Allah agar bisa lillahi ta'ala. Setelah kita sudah tahu Allah, setelah kita sudah bisa mi'raj kepada Allah, mari kita bawa seluruh syariat yang kita kerjakan menuju lillahi ta'ala agar suci hati kita. Jadi bila hatinya sudah suci dari hawa nafsunya, sudah suci dari kemanusiaannya, sudah suci dari iblis dan setan, maka sucilah seluruh apapun yang kita kerjakan. Bila Allahnya yang wujud melebihi wujud diri manusia kita. Akan tetapi sebaliknya, bila diri manusia kita, hawa nafsu kita merasa lebih wujud daripada wujudullah sebagai pencipta diri kita, maka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan akan terbakar di dalam Jahannam, yakni hawa nafsu kita sendiri berkumpul dengan iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga para sahabat-sahabat yang mendengarkan
kajian ini. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari pengakuan-pengakuan bahwa diri kita lah yang mampu sholat, disucikan dari pengakuan-pengakuan bahwa diri kita lah yang mampu bertahajud, yang mampu sholat duha, yang mampu mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga kita disucikan dari itu semua, agar apa yang kita lakukan kembali kepada rahmatnya Allah, selamat di dunia dan akhiratnya, selamat laku zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, tak lupa kita panjatkan lagi doa sholawat dolimin daf'ul bala, agar musuh-musuh Allah yang ada di dalam hati kita, kezaliman, kekafiran hati kita bisa terkikis sedikit demi sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.